Aku selalu mengira malam adalah waktu untuk beristirahat. Namun, malam ini terasa berbeda. Tenang, tapi ada yang ganjil. Namaku Nadia. Aku tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil di lantai 8. Kehidupan sehari-hariku cukup biasa. Pulang kerja, memasak, menonton sedikit televisi, lalu tidur. Tidak ada yang istimewa, tidak ada yang menakutkan. Setidaknya, itu yang aku pikirkan. Kamar tidurku sederhana. Kasur di tengah, lemari di pojok, dan jendela besar yang menghadap jalan raya. Lampu meja yang redup selalu menemaniku membaca sebelum tidur. Malam ini, aku sedang menulis di jurnalku. Menuliskan kejadian sehari-hari, kebiasaan, dan sedikit rasa penat yang menumpuk. Aku menutup jurnalku, memandang langit-langit, dan menghela napas panjang. Semuanya tampak normal, damai. Hanya suara AC yang berdengung lembut dan desahan angin dari jendela yang sedikit terbuka. Aku menyalakan lampu tidur dan meraih bantal. Besok harus bangun pagi, gumamku pelan. Namun, saat aku memejamkan mata, ada rasa aneh yang menusuk. Rasanya seperti ada yang memperhatikanku. Aku menegakkan kepala, menatap sudut kamar. Tidak ada apa-apa, hanya lemari, kasur, dan bayangan lampu yang menari di dinding. Aku tersenyum sendiri. Ah, cuma imajinasiku saja, bisikku. Tapi sebelum aku sempat menutup mata lagi, terdengar suara lembut, nyaris seperti bisikan, yang berasal dari pojok kamar. Aku menegang. Siapa? Tanyaku pelan. Tetapi tidak ada jawaban. Hanya sunyi. Dan malam itu, aku mulai merasa, mungkin aku tidak pernah benar-benar sendirian di kamar ini. Pagi harinya, aku mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa semuanya hanyalah imajinasiku. Aku minum kopi, menatap jendela, dan menertawakan rasa takutku sendiri. Tapi entah mengapa, perasaan itu tidak hilang. Ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada yang diam-diam mengamati dari sudut pandang yang tak terlihat. Hari itu aku sibuk dengan pekerjaan. Tapi bayangan ketegangan itu terus mengikutiku. Saat pulang, apartemen terasa lebih sepi dari biasanya. Aku menaruh tas di kursi, menyalakan lampu, dan mendengar langkah kecil, halus, yang terdengar dari arah kamar tidurku. Aku berhenti sejenak, menahan napas, menatap ke arah suara itu. Tidak ada siapapun, hanya aku, kasur, lemari, dan bayangan lampu yang menari di dinding, persis seperti malam sebelumnya. Aku mencoba tertawa pelan. Nadia, cukup, kamu terlalu sensitif, gumamku pada diri sendiri. Namun, saat aku melangkah ke kamar, ada sesuatu yang membuat darahku hampir membeku. Bantalku sedikit terangkat sendiri, seolah baru saja disentuh. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku ingin lari, tapi rasa penasaran lebih kuat. Aku menunduk, menyentuh bantal itu, dan tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya rasa dingin yang menusuk ujung jari. Sejak saat itu, aku mulai sadar bahwa malam di kamarku tidak akan pernah sama lagi. Ada sesuatu atau seseorang yang hadir tapi tak terlihat. Dan aku belum tahu apa yang sebenarnya menungguku dalam kegelapan itu. Malam itu, aku duduk di kasur, menyalakan lampu meja, dan mencoba menenangkan diri. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih berat, dan bayangan di dinding seakan bergerak sendiri, mengikuti setiap gerakanku. Tiba-tiba, aku mendengar suara lembut lagi, lebih jelas kali ini. Suara itu seperti bisikan yang memanggil namaku. Nadia. Jantungku seakan berhenti sejenak. Aku menoleh ke sudut kamar, tapi tetap tidak ada siapapun. Hanya dinding kosong, lemari, dan kasur yang tampak tenang. Tapi, aku bisa merasakan mata yang menatapku. Begitu dekat, begitu nyata. Aku mencoba menyalakan televisi, berharap suara bisingnya bisa menenggelamkan rasa takut itu. Tapi suara itu tetap ada, menyelinap di antara desahan angin dan dengungan AC. Bahkan ketika aku menutup mata, suara itu tetap terdengar. Semakin dekat, semakin menekan. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel untuk menelepon teman. Namun layar tetap gelap, tidak ada sinyal. Meski biasanya di sini selalu full. Panik mulai merayapi tubuhku. Rasanya kamar ini berubah menjadi labirin yang mengekang. Dan aku tidak bisa menemukan jalan keluar dari tekanan yang tak terlihat ini. Aku menyadari satu hal menakutkan. Aku tidak sekadar diperhatikan, aku diikuti. Dan entah siapa atau apa yang ada di kamarku, ia mulai mencoba menguji batas kesabaranku. Malam itu, aku tidur dengan mata setengah terbuka, menahan
kenapa setiap kali mendengar suara-suara halus, berharap aku tidak salah dengar. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Keesokan harinya, aku mencoba menenangkan diri. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa semuanya hanyalah stres dan imajinasi, bahwa suara-suara itu hanyalah lelah yang membuat pikiranku bermain-main. Namun, saat aku memasuki kamar untuk menaruh tas, sesuatu membuatku berhenti di ambang pintu. Lemari, yang biasanya diam, sedikit terbuka sendiri. Aku tidak pernah meninggalkannya seperti itu. Tangan gemetar, aku mendekat perlahan, dan seketika, udara di sekitarku terasa dingin sekali. Nafasku tercekat. Aku berbalik, menatap sekeliling kamar. Kasur, meja, lampu, semuanya tampak normal. Tapi rasa itu, seperti ada yang mengintai, membuat punggungku merinding. Aku memutuskan untuk merekam kejadian itu dengan ponsel. Saat aku menyalakan kamera dan merekam sudut kamar, sesuatu muncul di layar yang membuatku menahan teriakan. Bayangan samar bergerak di belakangku, padahal ketika aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku menutup mata, mencoba menenangkan diri. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata, bisikku berulang kali. Tapi malam nanti, aku tahu, aku tidak akan bisa tidur nyenyak lagi. Sejak itu, rasa takut berubah menjadi kebutuhan untuk tahu siapa atau apa yang selalu hadir di kamarku. Mengapa hanya aku yang bisa merasakannya, tapi tidak bisa melihatnya? Aku merasa, aku mulai dikejar oleh sesuatu yang tak terlihat, dan itu tidak akan berhenti sebelum aku menemukan jawabannya. Hari itu, aku memutuskan untuk menghadapi ketakutanku. Aku duduk di kasur, menenangkan napas, lalu menulis daftar pertanyaan. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Apa yang kamu inginkan dariku? Aku berharap menuliskannya bisa membantu mengatur pikiranku, tapi rasa dingin di kamar seakan menertawakanku. Aku mencoba berbagai cara, menyalakan semua lampu, membuka jendela lebar-lebar, bahkan menyalakan musik keras agar suara itu hilang. Namun, setiap kali aku merasa aman, sesuatu selalu muncul di pinggir mataku, bayangan samar yang menghilang ketika aku menoleh. Aku sadar satu hal, aku tidak bisa menghindarinya. Aku harus menghadapi misteri ini. Tujuanku jelas sekarang. Aku harus mengetahui siapa atau apa yang selalu ada di kamarku. Tetapi setiap langkahku menghadapi kenyataan itu membawa rintangan baru. Ponsel yang semula berfungsi baik kini sering mati sendiri. Lampu meja berkedip tanpa sebab. Bahkan kasur, tempatku biasanya merasa aman, kini terasa seperti ruang yang hidup, menghantui setiap gerakan. Malam itu, aku berdiri di tengah kamar, menatap setiap sudut dengan napas tertahan. Aku akan menemukanmu, bisikku. Suaraku terdengar lebih tegas dari biasanya. Meski aku tahu, suara itu mungkin tidak didengar siapapun. Dan ketika aku menutup mata sejenak, aku merasakan kehadiran itu semakin dekat, lebih nyata daripada sebelumnya. Aku menyadari bahwa pencarianku untuk jawaban ini tidak akan mudah, dan aku mungkin harus menghadapi ketakutan terbesarku sendiri. Malam itu, aku menyiapkan diriku. Aku menyalakan semua lampu di kamar, menaruh ponsel di dekat kasur, dan membuka jendela untuk berharap udara malam bisa menenangkan. Namun, begitu aku duduk, seluruh kamar terasa membeku. Suara AC lenyap, desahan angin hilang, dan hanya ada keheningan yang menekan. Aku mencoba berbicara, menanyakan pertanyaan-pertanyaanku dengan suara lantang. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan? Namun yang kudengar hanyalah gema dari suaraku sendiri yang kembali padaku, seakan ruangan ini menertawakan ketakutanku. Lalu, aku melihat sesuatu di sudut kamar. Bayangan samar itu muncul kembali, lebih jelas daripada sebelumnya, tapi tetap tak bisa kulihat bentuknya. Jantungku berdetak kencang, tubuhku membeku, tapi ada sesuatu dalam diriku yang menolak mundur. Aku ingin tahu. Aku harus tahu. Aku mencoba mendekat, melangkah dengan hati-hati. Semakin dekat, bayangan itu semakin kabur, menghilang setiap kali aku hampir menyentuhnya. Frustasi mulai menumpuk. Aku menjerit pelan dalam hati. Mengapa kamu selalu menjauh? Saat aku duduk kembali, merasa lelah dan hampir putus asa, aku menyadari satu hal. Aku tidak bisa menghadapi ini sendirian. Aku butuh strategi, kesabaran, dan keberanian lebih dari yang pernah kubayangkan. Rintangan ini bukan sekadar fisik. Ini adalah permainan antara rasa takutku dan keberanian yang harus kulawan. Aku menatap kamar yang kini terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Dan aku tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Beberapa malam berikutnya, aku mencoba segala cara. Aku menyalakan lampu sepanjang malam, merekam setiap sudut kamar,
bahkan mencoba tidur dengan musik keras. Tapi setiap usaha selalu gagal. Bayangan itu selalu muncul, lebih dekat, lebih nyata, seakan menertawakan setiap strategi yang kulakukan. Malam itu, aku duduk di tengah kamar, tubuh gemetar, napas tersengal. Aku merasa habis akal. Semua usaha untuk mengetahui siapa atau apa yang ada di sini seakan sia-sia. Dan saat aku menatap sekeliling, aku menyadari satu hal menakutkan. Aku hanya memiliki satu pilihan terakhir, menghadapi bayangan itu tanpa perlindungan, sepenuhnya sendirian. Pilihan itu terdengar mustahil. Rasanya seperti menyelam ke dalam kegelapan tanpa tahu apakah akan kembali. Tapi aku tahu, jika aku terus menghindar, rasa takut ini akan menguasai hidupku selamanya. Aku harus menghadapi ketakutanku. Aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan berdiri di tengah kamar. Suara bisikan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Nadia. Dengan hati berdebar, aku berkata pelan namun tegas. Aku di sini. Aku tidak takut lagi. Segalanya hening sejenak. Lalu bayangan itu muncul di depan mataku. Tidak menyeramkan seperti yang kubayangkan, tapi hadir, nyata, dan menatapku langsung. Aku menahan napas, menyadari bahwa inilah momen yang menentukan. Aku harus tetap berdiri, menerima keberadaan ini, atau membiarkan ketakutan menelanku sepenuhnya. Ini adalah pilihan terakhirku. Dan malam itu, aku siap melangkah ke kegelapan untuk menemukan jawaban. Apapun yang menungguku, aku berdiri tegak, menatap bayangan itu yang kini diam tepat di hadapanku. Jantungku berdegup kencang, tapi aku mencoba menenangkan diri. Alih-alih mundur, aku melangkah perlahan mendekatinya. Setiap langkah terasa seperti menembus kabut tebal. Tapi tekadku lebih kuat dari rasa takut. Siapa kamu? Dan mengapa selalu hadir di kamarku? Tanyaku dengan suara yang bergetar tapi tegas. Bayangan itu bergerak perlahan, kemudian memudar sedikit, seperti menanggapi pertanyaanku. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku bisa merasakan kehadirannya. Tidak lagi menakutkan, tapi penuh rasa ingin berkomunikasi. Aku duduk di kasur, tetap menatap sudut kamar, dan mencoba berbicara lagi. Aku menceritakan semuanya. Rasa takutku, kesendirianku, dan bagaimana aku selalu merasa dia mengawasi. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Udara di kamar terasa lebih hangat, lebih tenang. Bayangan itu seolah mendengarkan, tanpa mengganggu. Malam itu, aku merasakan bahwa langkah pertama untuk berdamai dengan ketakutanku adalah mengakuinya, menerima kehadirannya, dan mencoba memahami. Tidak ada serangan, tidak ada ancaman, hanya kehadiran yang selama ini membuatku gelisah. Untuk pertama kalinya sejak malam-malam menakutkan itu, aku merasa sedikit lega. Ada cahaya tipis dalam gelap, yang menandakan aku mungkin akan menemukan jawaban yang selama ini aku cari. Malam itu, aku duduk lebih lama di kasur, menatap sudut kamar, mencoba merasakan setiap gerakan halus yang sebelumnya membuatku takut. Dan perlahan, aku mulai melihat pola. Bayangan itu muncul saat aku merasa paling gelisah, saat aku menolak untuk menerima kehadirannya. Aku tersentak. Bisa jadi selama ini aku yang membuatnya hidup dengan ketakutanku sendiri. Jika aku belajar berdamai, mungkin ketegangan ini bisa mereda. Aku menarik napas panjang, menutup mata, dan mencoba berbicara dengan bayangan itu lagi, kali ini tanpa rasa takut. Apakah kamu hanya ingin aku menerima kamu? Tanyaku pelan. Bayangan itu bergerak, lebih dekat, seperti menunduk mendengarkan. Aku merasakan kehangatan yang aneh, tidak lagi menyeramkan, tetapi seolah menenangkan. Malam itu aku mulai memahami, kehadiran ini bukan untuk menyakitiku, tapi mungkin untuk mengingatkan aku tentang sesuatu yang selama ini terabaikan dalam diriku sendiri. Rasa kesepian, ketakutan, dan keberanian yang belum kutemukan. Aku tersenyum tipis, merasa lega sekaligus terharu. Bayangan itu tetap ada, tapi kini seperti teman yang menunggu aku siap, bukan ancaman yang menghantui. Aku sadar, malam-malam menegangkan itu membawaku pada pemahaman baru, bahwa ketakutan bisa menjadi guru jika aku berani menatapnya. Malam itu, aku duduk di kasur lebih lama daripada sebelumnya. Bayangan itu tetap ada di sudut kamar, tapi tidak lagi membuatku gemetar. Aku menatapnya, tidak dengan takut, tetapi dengan rasa ingin tahu dan pengertian. Aku menyadari, selama ini yang membuatku terjebak bukan kehadirannya, tapi ketidakmampuanku menerima ketidakpastian. Aku berbicara pelan. Aku mengerti sekarang. Aku tidak akan melawanmu lagi. Seketika, suasana kamar berubah. Udara terasa hangat. Cahaya lampu lembut memantul di dinding. Dan bayangan itu
perlahan memudar, tapi tidak menghilang sepenuhnya. Ia tetap ada, seolah memberikan tanda bahwa aku tidak sendiri, tapi semuanya kini damai. Aku menutup mata, menarik napas dalam, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian aneh itu, aku bisa tidur dengan tenang. Tidak ada suara bisikan yang menakutkan, tidak ada bayangan yang mengejar. Hanya rasa lega dan ketenangan yang mengalir perlahan ke seluruh tubuhku. Malam itu, aku menyadari sesuatu yang penting. Kadang hal-hal yang paling menakutkan dalam hidup bukanlah musuh kita, melainkan cermin dari diri kita sendiri yang menunggu untuk kita pahami. Aku tersenyum di tengah gelap kamar yang kini terasa hangat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar damai. Beberapa hari setelah malam itu, aku mulai menyadari perubahan dalam diriku. Aku lebih tenang, lebih percaya diri, dan tidak mudah terguncang oleh hal-hal yang sebelumnya membuatku panik. Bayangan itu tetap ada sesekali, tapi aku tidak lagi merasakannya sebagai ancaman. Kini, kehadirannya terasa seperti pengingat lembut, bahwa aku bisa menghadapi ketakutan dan menemukan kekuatan di dalam diriku sendiri. Aku mulai menulis lagi di jurnalku, menceritakan pengalaman yang tak biasa itu. Menulis membuatku memahami perasaanku lebih dalam. Setiap kata adalah refleksi dari keberanian yang telah kutemukan, dan setiap kalimat mengingatkanku bahwa ketakutan bukan akhir, tapi awal dari pemahaman diri. Kini, aku tahu bahwa malam-malam penuh ketegangan itu bukan untuk membuatku lemah, tapi untuk mengajarkanku cara berdamai dengan ketidakpastian dan menerima hal-hal yang tak terlihat. Kegelapan yang dulu menakutkan kini menjadi teman yang membimbingku mengenal diriku sendiri lebih baik. Aku menarik napas panjang, menatap kamar yang kini terasa lebih hangat dari sebelumnya, dan tersenyum. Aku sadar, aku tidak pernah benar-benar sendirian, dan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan lagi. Malam itu, aku duduk di kasur dengan jendela terbuka, merasakan angin lembut yang masuk ke kamar. Bayangan itu hadir, seperti biasanya, tapi kini bukan lagi ancaman. Aku bisa merasakannya sebagai teman yang setia, pengingat bahwa hidup selalu lebih besar daripada ketakutan kita. Aku tersenyum pelan dan berbicara. Aku mengerti sekarang, kehadiranmu bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengajarkanku sesuatu tentang diriku sendiri. Bayangan itu bergerak perlahan, hampir seolah mengangguk, lalu memudar lembut ke sudut kamar. Tapi berbeda dari sebelumnya, kehadirannya terasa tenang, damai, dan aku tahu, ia akan selalu ada, tanpa harus menakut-nakutiku lagi. Aku menutup mata, menarik napas dalam, dan membiarkan seluruh ketegangan yang menumpuk selama berhari-hari mengalir pergi. Rasa takut yang dulu menguasai kini telah berubah menjadi kekuatan. Kekuatan untuk menerima, memahami, dan menghargai setiap hal yang tak terlihat dalam hidupku. Dan saat aku terlelap malam itu, aku tersadar satu hal yang paling berharga. Aku mungkin sendirian secara fisik, tapi dalam perjalanan ini, aku belajar bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Setiap ketakutan, setiap bayangan, bahkan setiap keheningan, bisa menjadi teman dan guru, selama kita berani menatapnya. Aku tersenyum, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa utuh.